wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Farid. Siswa Inspirasi, kali ini kita akan melakukan uji kompetensi pada materi teks persuasi. Uji ini dirasa penting sebagai persiapan kalian untuk mengikuti penilaian tengah semester yang akan diselenggarakan tak lama lagi. Begitu, perhatikan apa saja yang akan diuji dalam uji kompetensi teks persuasi. Yang akan dibahas atau indikator yang akan dibahas yaitu indikator yang terkait dengan teks persuasi, yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan, kemudian menelaah struktur dan pembahasannya, serta yang terakhir adalah menyajikan teks persuasi. Untuk itu, kalian jangan skip video ini karena kami akan menyajikan 15 soal yang terkait dengan teks persuasi sesuai dengan kompetensi dasar ini. Kemudian di bagian akhir akan ada penjelasan atau pembahasan disertai dengan uji. Itu perhatikan dengan benar. Kalian ikut menjawab bagian-bagian soal tersebut untuk menguji apakah kalian sudah menguasai materi tentang teks persuasi atau belum. Jangan lupa bagi yang belum untuk subscribe, silahkan subscribe sekarang. Yuk kita mulai soal-soal berikut ini.
Ya, setelah kalian mengerjakan soal-soal tersebut, mari kita bahas soal-soal tersebut satu demi satu dengan melalui pembahasan dan kunci pembahasannya. Soal pertama bercerita atau menanyakan tentang informasi yang sesuai. Informasi yang sesuai itu seperti apa? Informasi yang sesuai adalah informasi yang sesuai dengan isi teks pada soal, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Jadi ada hubungannya dengan isi teks tersebut secara keseluruhan. Kalau kita lihat kesesuaian isi teks tersebut ada pada bagian D, yaitu lingkungan hidup yang meliputi unsur biotik, sosial budaya, dan abiotik harus dijaga kelestarian. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 menanyakan tentang kesimpulan. Simpulan dari informasi teks-teksnya masih sama. Simpulan itu adalah simpulan teks persuasi dapat dibuat dengan memahami hal-hal penting dari isi teks tersebut. Kemudian dari hal-hal penting tersebut itulah kita membuat sebuah rancangan atau draft simpulan. Simpulan yang mungkin bisa diambil pada teks tersebut adalah manusia harus menjaga kelestarian lingkungan hidup agar kehidupan manusia lebih terjaga. Ini semua di bagian A ini meliputi keseluruhan dari isi teks yang terdiri dari beberapa paragraf yang ada dalam soal. Selanjutnya, nomor 3 menanyakan tentang struktur teks. Struktur teks persuasi terdiri dari pengenalan isu yang berisi permasalahan yang akan dibahas, kemudian rangkaian argumen yang berisi tentang pernyataan dan fakta-fakta yang memperkuat dan menjelaskan isu, kemudian pernyataan ajakan, serta di bagian akhir ada penegasan kembali. Pada teks tersebut kalau kita pahami dengan benar, maka bagian yang pertama di paragraf pertama adalah pengenalan isu. Ya, pengenalan isu secara umum pada teks persuasi ada di paragraf pertama. Kalau teks persuasinya adalah teks persuasi yang lengkap. Lanjut dengan soal nomor 4. Soal nomor 4 masih tentang simpulan. Seperti tadi, simpulan dengan memahami isi bacaan secara keseluruhan. Dari bacaan tersebut kita ambil hal-hal pentingnya dari isi teksnya, sehingga jawabannya adalah kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak kecanduan. Ingat, kecanduan rokok itu sangat berbahaya. Lanjut dengan soal nomor 5. Nomor 5 menanyakan tentang bujukan. Bujukan ditandai dengan pernyataan yang bersifat ajakan atau mempengaruhi. Oh iya, bujukan disebut juga dengan ajakan ya. Bujukan atau ajakan agar pembaca mau mengikuti ajakan yang disampaikan. Bujukan yang baik harus sesuai isi teks. Tandanya biasanya bujukan atau ajakan diawali dengan marilah, ayo, dengan demikian. Pokoknya intinya adalah bujukan atau ajakan adalah mempengaruhi pembaca untuk mengikuti ajakan yang ada. Maka jawabannya adalah D. Di kalimat nomor di paragraf nomor 4, kalimat nomor 4. Lanjut tentang soal nomor 6, kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang mengungkapkan kebenaran. Di teks tersebut ada beberapa kalimat fakta. Di sini ada banyak organisasi maupun kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Ini dapat dibuktikan karena ini terjadi secara nyata. Kemudian di kalimat ketiganya ada mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Ini kan juga bisa dibuktikan, orang bisa tahu bahwa memang ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini maka terjadi pada kalimat kedua dan kalimat ketiga.
Jawabannya B. Lanjut. Tentang tujuan. Tujuan dapat dilihat dengan memahami isi teks dan menghubungkannya dengan maksud tersirat dari penulis teks tersebut. Tujuannya apa? Yaitu agar mengajak orang belajar dengan cara yang baik. Belajar jangan terus-menerus secara konstan, tetapi kalau sudah bosan, lakukan aktivitas sederhana, kemudian belajar lagi. Begitu. Kita lanjutkan. Nomor 8, soal nomor 8 tentang pertanyaan untuk menanggapi. Pertanyaan untuk menanggapi atau pertanyaan tanggapan harus merujuk pada isi teks. Dengan demikian, pilihlah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks tersebut. Maka kalau kita lihat pilihan A, B, C, D pada soal, akan terlihat pada sektor apakah yang terpuruk dengan adanya krisis. Di sini jawabannya adalah sektor pariwisata. Maka jawabannya B. Sementara mungkin kalian ada yang menjawab tentang tempat mana saja kah? Tempat mana saja di situ meskipun ada Sanur, ada Kuta, tetapi itu hanya contoh, seperti jadi contoh, tetapi tidak secara keseluruhan. Kalau tempat mana saja kah berarti kan harusnya menjawab secara keseluruhan yang terpuruk akibat krisisnya. Kemudian lanjut nomor 9 masih dengan rujukan. Seperti tadi rujukan. Jawabannya adalah A. Oleh karena itulah, pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Ingat, rujukan harus dilakukan atau diungkapkan dengan santun sesuai dengan fakta yang ada. Jangan mendiskreditkan orang-orang atau hal-hal yang tidak baik sehingga dapat menyinggung atau merusak citra dari sesuatu. Nah, ini yang terpenting adalah rujukan sifatnya adalah mengajak. Maka mengajak di sini agar apa? Agar berpikir sebelum memutuskan untuk berobat. Karena pelayanan di rumah sakit daya tidak bagus. Lanjut nomor 10. Di nomor 10 ada kata teknis. Pertanyaannya tentang kata teknis. Kata teknis disebut juga dengan istilah yang terkait dengan isu atau permasalahan yang ditampilkan atau dibicarakan dalam teks persuasi tersebut. Istilah-istilah ini umumnya menggunakan kata-kata asing, ya, menggunakan kata-kata asing yang sudah diadopsi menjadi kata dalam bahasa Indonesia dan digunakan secara khusus pada bidang-bidang permasalahan yang diungkapkan dalam teks. Di situ ada coupling, ingat, coupling. Kalau yang lain, kata-katanya adalah kata-kata yang sifatnya umum, ada swasta, ada warga, ya kan? Itu sudah sangat umum. Nomor 11 tentang kesimpulan. Ingat, kesimpulan ini mengambil dari hal-hal penting, ya. Hal-hal penting dari teks tersebut adalah pantai Jakarta yang dikuasai swasta, kemudian dikembangkan sebagai tempat wisata atau perumahan mewah, kemudian tidak semua orang sanggup membelinya. Sehingga simpulannya adalah D. Karena hampir semua pantai di Jakarta dikuasai swasta, kawasan-kawasan itu tidak dapat dinikmati warga secara gratis, ya. Kalau dulunya sebelum dikuasai, orang bisa secara gratis, secara bebas masuk ke kawasan pantai utara di Jakarta. Oke, kita lanjut ke soal nomor masuk ke soal nomor 12, yaitu menanyakan tentang kaidah kebahasaan. Di situ ada 4 pilihan, yaitu kata ganti orang, yaitu menggantikan orang, kemudian kata teknis atau istilah, kemudian kata perujukan. Kata perujukan yaitu kata yang merujuk kata atau kalimat lain dengan ditandai kata tersebut, hal itu, di sana, dan lain-lain.
Kemudian juga ada konjungsi argumentatif, yaitu kata hubung yang sifatnya menekankan argumen, seperti jika, sebab, dengan demikian, oleh karena itu, dan lain-lain. Kalau kita lihat teksnya, dari 4 pilihan ini ternyata yang ada, hampir ada setiap kalimat dalam paragraf itu adalah bagian kata perujukan. Di sana ada kata tersebut, kemudian hal di sana, dan lain-lain. Masuk ke nomor 13. Di nomor 13 ada paragraf bertopik menurutnya moral. Ini kalau seperti ini kita tinggal lihat yang paragraf tersebut yang bercerita tentang penurunan moral ada di mana. Kalau kita lihat pada bagian A bercerita tentang norma untuk keutuhan bangsa, kemudian B tentang cara belajar yang baik, kemudian C tentang penurunan moral dari pelajar, kemudian atau yang D wajib belajar. Maka jelas pertanyaan nomor 13 jawabannya adalah C. Penurunan moral ada di bagian C. Ya. Dan nomor 14 tentang kalimat bujukan. Kembali lagi ke kalimat bujukan. Kalimat bujukan jawabannya ada di oleh karena itu makanlah dengan pola makan sehat dan gizi seimbang. Ini adalah kalimat bujukan yang paling sesuai dengan isi teks secara keseluruhan. Kita lanjut ke soal terakhir, masih tentang kaidah kebahasaan. Ternyata di sini ada beberapa hal yang paling menonjol adalah kata teknis, yaitu ada prestasi, kompetitif, kompetisi, dan lain-lainnya. Maka jawabannya adalah kata teknis. Ya, demikian saja pembahasan dan soal uji kompetensi teks persuasi. Semoga kalian dapat memahami penjelasan-penjelasan ini, dan semoga kalian siap untuk mengikuti penilaian tengah semester dengan mendapatkan nilai yang istimewa. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, tolong dong subscribe agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik dan kami lebih semangat untuk berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.